Bertahun-tahun lamanya masyarakat Indonesia sangat mendambakan punya tim nasional yang bagus. Dan sejatinya itu beneran terjadi di era sekarang ini, di mana timnas Indonesia mampu tumbuh dan berkembang, bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Memang secara hasil, masih banyak hal yang perlu dievaluasi. Akan tetapi dari sisi permainan dan yang terpenting mindset, para pemain timnas Indonesia udah gak gampang jiper kalau ketemu tim dengan nama besar. Seperti yang terjadi di round 3 ini. Tentu sekarang ini timnas Indonesia normalnya sedang dalam tekanan besar pasca kalah dari China. Dan di 2 laga bulan November, tim Garuda akan bersua Jepang serta Arab yang merupakan 2 jagoan Asia di Piala Dunia. Meskipun begitu, sebisa mungkin semua elemen timnas berusaha untuk tetap enjoy menikmati semua momen yang ada. Dan harus kami akui, Coach Shin adalah pelatih yang mampu berperan layaknya ayah bagi para pemain, yang mana itu udah dibuktikan berulang kali. Terbaru, setelah sesi latihan kelar, terlihat jelas kalau para pemain berani mengerjai Coach Shin dengan menceburkannya ke dalam kolam. Sesuatu yang semakin menguatkan kalau kedekatan Coach Shin dengan para pemainnya sangat erat, yang mana itu cukup membuat media di Jepang merasa heran, serta media di Arab cukup dibuat iri. Sebab mungkin sejauh ini hanya Shin Tae-yong, pelatih yang bisa menerapkan man management sebagus itu hingga bisa terjalin ikatan emosional yang erat dengan pemainnya. Beda dengan Haji Memoriasu ataupun Hervé Renard, di mana mereka terlihat lebih sebagai sosok yang dihormati, sehingga para pemain pun segan gitu loh untuk sekedar bercandaria. Ya nggak masalah juga sih sebenarnya karena semuanya punya stylenya sendiri-sendiri. Intinya secara mental, para pemain tim Garuda siap memberikan yang terbaik agar bisa meraih hasil maksimal di 2 laga melawan Jepang serta Arab. Shin Tae-yong, suka tak suka boleh dibilang sebagai sosok revolusioner untuk timnas Indonesia. Sama seperti Rinus Michel di Belanda, taktik, filosofi, semangat, hingga standar tinggi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong bukan hanya berpengaruh ke timnas, tapi juga sepak bola Indonesia secara umum. Yap, Shin Tae-yong, pelatih yang galak tapi murah senyum tersebut pada akhirnya pelan-pelan mampu mengubah timnas Indonesia menjadi tim yang sebelumnya nol karakter. Permainannya bikin mules kalau ditonton, menjadi jauh lebih baik. Tentu saja sosok Shin Tae-yong sangat berbeda dengan pelatih-pelatih timnas sebelumnya. Soal ketegasan mungkin sama, tapi perkara mazhab sepak bolanya ini loh, Shin Tae-yong dirasa emang jauh berbeda bahkan dengan Luis Milla, pelatih timnas sebelum dirinya. Di mana Coach Shin dinilai sebagai pelatih yang lebih pragmatis dan simpel. Yap, sejauh ini harapan masyarakat Indonesia pada akhirnya mampu dijawab dengan standar tinggi yang diterapkan oleh Coach Shin. Menurutnya, standar itu ia terapkan di timnas Indonesia. Karena di awal-awal ia melatih, para pemain banyak yang tak memenuhi standarnya. Sampai pada masanya, Coach Shin melakukan potong satu generasi untuk membentuk generasi tim nasional yang baru. Dan terciptalah generasi timnas Indonesia yang sekarang didominasi para pemain muda. Diikuti para pemain diaspora yang kian membuat tim ini jadi lebih tangguh. Yap, apa yang dilalui oleh Coach Shin untuk sampai di titik ini emang gak mudah. Namun dengan segala kesabaran dan ketelatenan yang dimiliki, Coach Shin mampu menciptakan fondasi tim nasional yang kuat secara fisik, teknik, ataupun mental. Memang hasilnya belum 100% sempurna, tapi paling enggak arahnya ini udah bener. Jadi wajar jika sampai detik ini, terlepas dari segala kesalahan yang ia lakukan di pertandingan, kami masih 100% percaya Shin Tae-yong adalah sosok pelatih yang sangat layak dipertahankan. Kritik dan tekanan itu wajar karena itu adalah bagian dari pekerjaan. Tapi dedikasi Coach Shin dari awal ia melatih timnas sampai sekarang beneran sangat amat layak diberikan penghargaan. Yap, di luar hal-hal teknis yang bikin para pemain timnas Indonesia begitu nyaman di bawah komandonya adalah sikap humble yang dimilikinya. Berulang kali kita melihat momen-momen Coach Shin bercandaria dengan para pemainnya. Dan dalam sebuah wawancara bersama media Korea Selatan, Coach Shin pun menjabarkan kalau ia berusaha membangun chemistry seerat mungkin dengan para pemain agar membentuk ikatan yang kuat. Yang mana dalam hal ini, Coach Shin berusaha berperan sebagai pelatih, ayah ataupun kakak dari para pemain. Apalagi mayoritas pemain timnas Indonesia usianya masih di bawah 25 tahun. Jadi penting baginya untuk terus menjaga harmonisasi dengan tim. Walaupun di satu sisi, ia juga nggak melupakan sisi disiplinnya dan sisi ketegasannya.
Yap, semua tahu kalau di November ini, tekanan besar memang sedang dirasakan betul oleh timnas Indonesia khususnya Shin Tae-yong. Yap, kekalahan atas China dianggap sebagian besar pihak adalah sesuatu yang nggak bisa diterima. Meskipun begitu, sebisa mungkin suasana di dalam tim harus tetap enjoy agar bisa tampil lepas di depan publik sendiri. Apalagi lawannya adalah Jepang dan Arab, makanya gimana caranya harmonisasi di tim tetap harus dijaga. Dan seperti biasa, beragam tingkah lucu nan konyol pun terus terjadi. Sampai yang terbaru, ada momen ketika Koshin diangkat para pemain untuk kemudian diceburin ke kolam. Sesuatu yang semakin membuktikan kalau kedekatan pemain dengan Koshin emang udah sedekat itu gitu loh. HP-nya mana tadi? Di satu sisi melihat sikon yang ada tentu saja membuat media Jepang merasa heran sebab timnas Indonesia sama sekali bukan seperti tim yang sedang berada dalam tekanan besar. Begitupun Arab Saudi. Apalagi melihat kedekatan Koshin dengan pemainnya, pastilah membuat mereka bertanya-tanya, kok bisa gitu loh? Sebab baik Jepang ataupun Arab atau bahkan tim Asia lainnya, nggak ada yang seperti ini. Di mana sosok pelatih umumnya adalah sosok yang sangat disegani. Apalagi Arab dengan Hervé Renard, ya kali pemain Arab berani begitu. Lawang denger ini pelatih teriak aja rasanya udah merinding, tapi sejatinya itu bukanlah sesuatu hal yang bisa dipermasalahkan. Karena semua pelatih pastinya punya metode dan stylenya sendiri-sendiri, kan gitu. Di sisi lain, Hervé Renard sendiri baru-baru ini kembali angkat bicara soal peluang timnya di round 3 ini. Menurutnya Indonesia dan Bahrain sejatinya mempunyai peluang yang sama seperti Arab untuk finish di posisi 2. Karena itu, Renard menganggap pertandingan melawan Australia benar-benar terasa penting sebelum nantinya bertandang ke Indonesia. Ini pertandingan yang sangat penting, tetapi kami tidak ingin meremehkan Indonesia, Bahrain, terutama Bahrain yang mampu menang di sini. Kami masih di tengah perjalanan. Kita selalu berbicara tentang Australia, Arab, tetapi saya pikir ini akan menjadi pertarungan besar antara 3 atau 4 tim untuk posisi kedua. Saya berharap keberuntungan berpihak kepada Arab Saudi. Lolos ke Piala Dunia sangat-sangat penting. Mencapai Piala Dunia memberi Anda pengalaman dan tampil di turnamen pada 2026 dan 2030 adalah penting. Sepak bola sedang berkembang di Arab Saudi, dan negara itu ingin membangun tim yang maju. Saya tidak tahu apakah saya akan berada di sana pada tahun 2034 dan saya berharap untuk tetap di sana. Tetapi saya yakin bahwa Arab Saudi akan menjadi tuan rumah turnamen yang hebat. Ucap pelatih maco nan super galak tersebut dikutip dari Al Madinah. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja dengan beragam momen canda tawa yang terjadi bisa membuat mental para pemain lebih enjoy khususnya ketika menjamu Jepang. Dan semoga aja Koshin kali ini benar-benar percaya diri untuk menurunkan skuad terbaik sesuai kapasitas yang ada. Tentu saja harapan kami dan mungkin kalian semua adalah bisa melihat debut Kevin Dix sejak menit pertama. Entah itu dipasang sebagai back lalu Justin yang jadi DM atau posisi manapun nggak masalah. Yang penting skemanya jalan. Ya, proses panjang yang dilalui tim Garuda untuk sampai di titik ini sangatlah nggak mudah. Maka dari itu, ayo sama-sama berdoa agar tim Garuda beneran bisa menembus tebalnya dinding level elit Asia untuk kemudian mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dengan nama Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.